Hmm, Alhamdulillah wa syukurillah, syukron. Lillah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Barakallah. Terima kasih atas semua nikmat yang Allah berikan pada hamba. Ya hamba. Karena kita status hamba ya. Sebagai makhluk dan Allah itu sebagai Khalik. Jadi selamat pagi, assalamualaikum bagi mukmin dan happy weekend bagi semuanya ya. Jadinya yang mukmin, yang non muslim gitu ya. Semalaman aku tidak bisa tidur ya. Di sini menyangkut tugas aku sebagai seorang ibu ya. Dan aku hanya bisa doa ya. Di sini keep spirit for all mommy ya, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri ya. Jadi di sini tuh aku merasakan doa dari orang-orang terdekat aku yang pernah dekat atau yang masih dekat dengan aku semalam ya. Jadi di sini tuh ada kayak pangeran pajak. Sebentar ya. Aku terus sekali kembali ya. Jadi semalam aku merasakan ada apa ya, kalau dibilang ada doa dari orang-orang yang pernah dekat dengan aku, terlebih-lebih orang yang dekat dengan aku ya. Jadi kalau air mataku jatuh, air mataku mengalir karena sesuatu hal ya, sedih lah, nangis. Jadi mereka itu datang ya, datangnya dalam berbentuk doa. Jadi di sini kita mengabaikan apa itu rasa benci, dendam, terus pertikaian ya. Karena di sini janganlah Anda melihat terhadap diriku, tetapi Anda lihatlah apa yang kulakukan gitu ya. Jadi jangan melihat, don't you look at me, but you look what I am doing and what I am saying to all of us, to all of you. I mean, itu kalau udah ngomong bahasa Inggris belepotan. Jadi apa ya, intinya aku sebagai reminder, jadinya apa ya, cerewet ya. Orang-orang yang pernah dekat dengan aku tahu kalau aku cerewet, seperti Hafiz Ahmed ya, Hafiz Ahmed, terus Maher Zain, terus Pangeran MBS, Pangeran Pajak, tahu ya kalau aku cerewet ya. Mohon maaf lahir batin ya. Aku ini selalu minta maaf kepada semua teman-teman yang kalau ada perkataanku yang menyinggung hati kalian, mohon maaf ya. Begitupun pada anak-anak yang kecil ya, yang di bawah aku sering meminta maaf kepada anak-anakku juga. Mohon maaf jika mommy, ibu, mama tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, gitu kan, fungsi. Jadi di sini tuh apa ya, peran dan fungsi. Jadi kalau peran dan fungsi itu tidak dilaksanakan ya nggak ada manfaatnya hidup ini gitu. Jadi di sini aku itu selalu menilai sesuatu atau membeli sesuatu berdasarkan manfaat dan fungsinya gitu. Di sini berarti kalau tugas aku kan peran ya. Di sini apa ya? Jadi aku selalu mengutamakan kualitas daripada kuantitas gitu dalam kehidupan ini. Jadi bukan banyaknya ya. Ya syukur-syukur kualitasnya bagus, banyak, dan kuantitasnya juga bagus dan banyak, itu dari segi material ya. Tapi kalau dari segi apa ya, tatanan kehidupan ini aku memprioritaskan kualitas. Jangan ngomong ke situ ya. Jadi intinya terima kasih banyak. Semalam aku benar-benar merasakan kalian merasakan kalau aku sedang sedih ya.
gitu. Jadi di sini don't you look at me, but you look what I am saying and what I am doing to around us gitu ya. Pokoknya intinya gitu. Apa yang aku lakukan pada kucing-kucing, kalau kalian lihat di YouTube gitu, apa yang kalian lihat pada tanaman, apa yang kalian lihat pada apa yang aku lakukan gitu. Di masa-masa sulit ini kan aku sedang tidak bisa diam ya. I can stuck gitu. Jadi aku mah harus meskipun lagi sakit, aku keliling aja gitu ngerjain apa. Kalau ada contoh, for example ya, contohnya gitunya, contohnya teh waktu tuh kan beli dah Sundana tak keluar. Jadi di sini tuh waktu wabah corona aku tidak bisa tinggal diam aja. Di bawah hikmahnya, dengan adanya di rumah aku bisa bercocok tanam gitu. Aku juga bisa belajar beternak itu ikan gitu. Terus ada ayam juga gitu. Jadi di sini kita nikmati setiap momen yang Allah berikan. Oh, ini ada musim pandemi. Terus kita jangan diam aja, tapi berkarya gitu. Dengan jangan menyalahkan situasi ya, karena situasi itu udah seperti ini, seperti sekarang ya. Situasi udah seperti ini, jadi udah panas, udah mungkin resesi, udah ada peperangan juga, perang lahir batin, bener gak? Perang lahir batin. Jadi di sini tuh aku selalu menciptakan dengan memproteksi diri aku agar tetap tenang, terus berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Dari segi tatanan perekonomian, aku mah ibu rumah tangga, ngapain ngurusin ekonomi, bener gak? Jadi intinya setidaknya gitu ya. Jadi aku itu seorang wanita yang memikirkan apa yang laki-laki pikirkan. Dan jadi bukan apa yang aku butuhkan gitu, aku pikirin butuhan. Boleh memikirkan kebutuhan kita sebagai wanita ya, sebagai seorang istri banyak ya kebutuhan. Tapi aku mikir lagi, apa yang menjadi beban pikiran laki-laki gitu ya. Jadi di sini kenapa aku sampai aku juga mau istilahnya berniaga-niagaan belajar gitu. Sebenarnya itu hikmah sebenarnya. Jadi di sini tuh apa yang beban laki-laki tuh aku rasakan gitu, bahwa dengan membiayai anak itu besar, baru satu udah besar, apalagi 2, 3, 5 udah besar ya. Jadi di situ untuk meringankan beban para bapak-bapak, jadi aku harus berbuat sesuatu. Jadi di sini jadilah istri yang aktif, bukan jadi istri yang pasif. Begitu kira-kira. Jadi di situ jangan ngomong ke situ. Ya intinya aku berterima kasih ya, karena aku merasakan doa dari kalian ya. Terus ada siapa ya, kalau di Indonesia itu Pak Haye. Terus siapa lagi ya, di Indonesia itu aku mengenal sedikit orang ya, karena itu jadinya aku ini tipe yang pecinta salawat luar ya, seperti Awakening Record tuh, Maher Zain, DKK, terus Mustafa Atib, terus Mesut Kurtis, terus Humod, itu mas Sapara Kanca lah ya. Yang jelas itu siapa lagi tuh, Arabic song tuh ya, Arabic song. Terus apalagi ya, Turki song tuh, Turki, halo Turki tuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Aku punya orang-orang yang pernah dekat dan sangat kuhormati dan kukagumi ya, pernah dekat. Dan ada juga yang maksudnya gini, Allah itu tidak pernah salah dalam menentukan takdir ya. Jadi aku berusaha untuk menerima takdir aku dengan ikhlas ya, dan semuanya. Jadi di sini jangan sampai nunggu aku nangis lagi ya. Kalau aku nangis lagi kayak anak kalian, jadinya
Gimana ya kalau anak kalian nangis kan pengennya kamu kenapa gitu ya. Jadinya dia apa ya, ya gitulah intinya. Mudah-mudahan hati kita diberikan kelembutan hati untuk mendengarkan kebaikan. Bener gak Pangeran Baja, Pangeran MBS, semuanya Paye semuanya. Kalau di Indonesia itu kan itu yang aku kenal itu. Kenapa beliau juga disebutkan, karena beliau itu apa ya, pondasinya TNI ya. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar menjaga apa ya, generasi anak muda Indonesia ya, jangan sampai kenapa-napa gitu. Aku tidak menyinggung yang lain ya, aku mah senang yang doreng-doreng gitu, fungsinya yang doreng-doreng. Dan beliau itu pondasinya dari doreng-doreng ya, bener gak ya Pak AHY, orang Indonesia itu dari angkatan ya, bener ya, udahlah gitulah intinya. Apa ya, aku merasakan doa yang baik-baik dari semuanya, terlebih-lebih dari suami aku. Bener gak? Suami aku yang kerjaannya setiap hari aku bikinin es batu tuh. Es batu. Jadinya kalau aku kesel, berapa galon yang aku habiskan buat bikin es batu? Coba 2 galon. Hah? Masih alhamdulillah aku nggak diomelin si Abah, pagi-pagi nggak ada air minum lagi. Jadi aku buru-buru isi tuh, karena tidak terasa sambil muter-muterin karet sama plastik. Itunya apa ya namanya, hasil dari es batunya udah bertumpuk. Disitulah. Jadi aku selalu menyalurkan emosi aku, kesel, marah, nangis tuh kepada hal-hal yang dengan sendirinya tangan aku tuh berkarya gitu. Jadi menghasilkan, apalagi kalau lagi sehat ya. Jadi sekarang ini karena aku sudah mulai baik ya istilahnya dari segi kesehatan badan, maksudnya badan. Jadi aku mau ke kain lagi, nanti aku bisa berbagi baju tuh ke kerabat, ke temen. Terus kalau ke pelanggan beli 2 gratis 1. Sampai kemarin aku bener-bener luar biasa ya, apa yang ku ucapkan tuh kenyataan ya. Jadi gini, aku kan selalu menawarkan beliau itu, sok atuh borong bajunya gitu ya, baju Palestina ke Pak pokoknya disinilah salah satu tamu di sini. Terus dia selalu borong, terus aku kasih bonus peci haji ceritanya kemarin ya. Kata aku, terus dia kan pakai peci haji, kayaknya kurang pede, kata aku teh pakai insya Allah nanti akan berangkat haji. Tidak lama aku dengar ya, bulan ini beliau akan berangkat umroh katanya ya. Mudah-mudahan beliau sehat dan diberikan apa ya, kelancaran lah ya gitu. Jadi aku tuh selalu ucapan aku tuh selalu kayak seperti jadi kenyataan gitu. Jadi apa ya, di sini tuh di kepala, sayap apa di kepala leher. Oh iya. Jadi di sini apa ya, aku memotivasi yang tadinya kayak gini, aku mah kalau umroh itu belum bisa maksimal, apa sih bekal umroh, terus ibadah aku masih begini aja gitu. Intinya kan suka apa ya kayak was-was gitu. Dan aku yang berusaha untuk memberikan masukan, memantapkan gitu, seperti yang beliau aku lihat kemarin ya gitu. Mi, aku pakai ini, katanya pakai ini ya, kayaknya pantes kata aku teh. Bahkan yang orang terdekatnya pun aku kasih peci haji waktu itu. Jadi yang suka antar aku kan, kalau aku ada kegiatan eskul anakku, jadi dikasih juga. Siapa tuh katanya, wah masa iya kita bisa sampai umroh ke sana. Yang penting kan siapa tahu ada yang memberangkatkan kan, tidak tahu kan kita mah gitu. Memang kita tidak punya uang, mungkin ada yang memberangkatkan. Oh begitu ya Mi, iya kata saya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi di sini tuh apa ya, aku selalu apa ya, memotivasi orang untuk berangkat ke sana ya. Di sini tuh sepulangnya harus ada perbaikan gitu, dari segi akidah ya, mungkin perbaiki akidah gitu. Terus perilaku, kalau
performan baju-baju mah itu mah ya, mungkin itu lebih baik juga gitu. Tapi kan ada yang biasa-biasa lagi gitu ya. Intinya kalau mau jadi seperti aku kan benar-benar luar biasa ya, harus melewati masa-masa yang sulit gitu ya. Ada yang bernikah tujuannya biasa, ada yang bernikah juga tujuannya buat syiar gitu ya. Di sini kebetulan kalau aku itu berkarya di bidang Palestinian, baju-baju Palestina gitu, yang berhubungan dengan Palestina. Jadi di sini ada nilai syiarnya gitu intinya. Kayak apa ya? Kalau dibilang aku bersyukur terhadap apa yang Allah berikan ya, dan aku benar-benar orang yang selalu merasa beruntung ya di sini tuh. Meskipun aku dalam keadaan tidak punya uang, tapi aku bisa membantu orang, dan aku pun tidak pernah kekurangan ya, cukup, karena aku selalu meminta sama Allah, berilah aku rezeki yang cukup dan cukup gitu. Bukan yang banyak tapi cukup, karena mungkin aku tuh kalau dikasih rezeki yang banyak yang melimpah, mungkin pikir aku, bagaimana sih aku ngelola rezeki yang banyak ini gitu. Dan padahal Allah itu memberikan aku rezeki yang sangat luas gitu ya. Cuman setahu aku, rezeki aku tuh yang segini gitu. Padahal rezeki aku tuh benar-benar Allah bukakannya dari berbagai penjuru ya. Rezeki aku tuh dari unsur air ada, unsur tanah ada. Kalau kita dari langit dan bumi, Allah memberikan rezeki. Tapi di sini tauhid ya, tauhid hanya kepada Allah kita berserah diri, lakukan amal baik budi baik. Kalau aku mah itu aja ya, pembuka rezeki itu. Dan tidak pernah merasa kekurangan suatu apapun ya. Padahal kita gini, aku tidak punya uang tapi aku bisa membeli barang gitu. Terus aku tidak bisa bukan orang yang bekerja, benar-benar bekerja sebagai atasan, tapi aku dijadikan seolah-olah aku atasan, padahal aku kan ibu rumah tangga biasa gitu. Di sini berarti pentingnya menolong orang lain. Jadi di sini aku selalu membantu orang yang aku butuh kerjaan ya Bu, aku kan ibu rumah tangga, kata aku teh gitu. Di sini tuh secara tidak langsung mereka memperlakukan kita sebagai atasan, padahal aku kan ibu rumah tangga gitu. Ya udah deh gitu. Berarti di sini sukarela gitu ya. Terus kesepakatan. Jadi di sini aku punya tanggungan nih, bulan ini aku harus memberikan ya rezeki dengan sukarela, dan dia juga benar-benar ikhlas ya, benar-benar luar biasa ya. Karena sulit sekarang tuh ya, perekonomian sulit. Dari segi logika mah tidak masuk akal gitu ya. Pemasukan kamu kok 10-20 ribu, tapi kamu bisa sewa rokok misalkan gitu. Di sini tuh kita memohon sama Allah, sesuaikan dong gitu ya, seberapa besar itu uang sewa. Terus berarti di sini harus ada strateginya, terus doa. Di situ perlunya petunjuk tuh di situ. Jadi kalau aku menyewa lagi seperti tahun-tahun kemarin 1 juta gitu ya, atau 1 juta lebih, kan tidak mungkin. Maksudnya gini, aku akan agak kesulitan untuk membayar sukarela yang bantuin gitu di situ. Udahlah, kalau ngobrolin ke situ ya, aku kan mau berangkat nih. Terima kasih banyak ya semuanya. Kum ya semuanya. Aku tidak nangis lagi tuh, aku udah biasa lagi. Alhamdulillah ya, syukurillah. Jadi di sini memotivasi semua ayah, bunda yang punya anak-anak semuanya, kalau lagi jangan panik ya. Yang penting kita sama Allah. Terus di sini tuh doa yang dirasakan dari orang tua yang benar-benar yakin sama Allah tuh, kalau ada misalkan anak yang demam, ya ini siapa aja ya, Pangeran Paja kan punya anak juga, Pak MBS, terus Pak Haye, terus aku juga, terus si Mbeb aku juga punya anak. Maksudnya emangnya Mbebnya siapa ya? Jadinya kalau ada panas yang kerasanya sama aku ya, doa ya. Jadi panas nih ketika misalnya ketika panas itu kita nggak ngerasa, padahal panas udah 39, tetapi dengan adanya doa itu seperti diselubungi
seperti diselubungi, jadi tidak sampai, padahal ketika ditem ya 39, tetapi karena adanya doa jadi seperti ada yang melindungi gitu. Kalau kapsul mah gitu, jadi ada kapsul yang kerasa di badan tuh kayak apa ya, menyelimuti badan gitu. Jadi tidak sampai, kalau step mah tidak sampai step ya, itu ada doa dari seorang ibu yang tauhid, seorang bapak yang tauhid. Itu perlunya tauhid itu ya, jadi benar-benar pasrah gitulah, pasrah ya. Sudah ya, itu dulu aku mau berangkat. Terima kasih semuanya. Halo Turki. Udah, terima kasih ya. Assalamualaikum.